Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis dalam kitab Bulughul Maram tentang haid nomor 138. Kemarin kita sudah membahas tentang babul tayammum. Nah, di sini kita akan membahas tentang haid. Ya, nanti apa saja hadis-hadis yang berkenaan tentang haid yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Di sini nanti saya akan tambahkan dua hadis ya, 138 dan 139 dengan satu pembahasan menyeluruh nanti di dalam kitab Ibanatul Ahkam yang versi terjemahannya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Jubaishin kanat tustahadu faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidi damun aswadun damu aswadu yu'rafu inna dama haidi damun aswadu yu'rafu fa idza kana dzalika fa amsiki anis sholati fa idza kana al-akharu fatawaddai wa sholli. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wastankarahu Abu Hatim. Kemudian hadis nomor 139, wa fi hadisi Asma'ah binti Umayshin inda Abi Dawud wal yastajlis fi mirkanin fa iza ra'at sufratan fawqal ma'i falyaghtasil lidzuhri wal asri ghuslan wahidan wa taghsilu lil maghribi wal isya'i ghuslan wahidan wa taghtasil lil fajri ghuslan wahidan wa tatawaddau fi ma baina dzalik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridhoinya, anna Fatimah binta Abi Jubaishin, sesungguhnya Fatimah binti Abi Jubaish kanat tustahab, yaitu mengalami istihadah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna damal haidi, sesungguhnya darah haid itu damun aswadu yu'rafu, adalah darah yang kehitam-hitaman yang sudah dikenali. Fa iza kana dzalika, apabila ada darah seperti itu, fa'amsiki anis sholati, maka
hendaklah kamu menahan atau tidak melakukan sholat di sini. Menahan diri dari mengerjakan sholat. Faiza kanal akharu, apabila ada darah tersebut berwarna yang lain, fatawaddoi wasolli, maka mandilah kamu dan sholatlah. Rawahu Abu Dawud wa Nasai, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasai, wa sahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban, wal Hakim, dan Hakim, wastankarahu Abu Hatim, dan Abu Hatim menilai hadis ini mungkar. Ya, nanti saya akan bahas, yang kemarin saya punya janji akan membahas hadis marfu, kemudian nanti saya akan bahas tentang hadis mungkar. Apa itu mungkar? Kemudian di sini diriwayatkan dari Abu Dawud, wa fi hadisin Asma'i binti Umaysh, hadis ini diriwayatkan dari Asma binti Umaysh inda Abi Dawud, menurut riwayat Abu Dawud, waliyastajlis fi mirkanin, maka hendaklah kamu duduk di tempat cucian atau di ember, kayak gitu ya. Fa idza ra'at sufratan, apabila kamu melihat warnanya kekuning-kuningan, fauqal ma'i, di atas air, falyagtasil, maka hendaklah seseorang tersebut mandi, li zuhri wal asri, untuk sholat zuhur dan sholat asar, ghuslan wahidan, satu kali mandi. Jadi untuk kita misalkan mau sholat zuhur sama asar kayak gitu, maka kita satu kali mandi itu. Wa taghtasilu lil maghribi wal isya'i, kemudian kita mandi untuk sholat maghrib dan isya, ghuslan wahidan, untuk satu kali mandi. Wa taghtasil lil fajri ghuslan wahidan, maka untuk sholat subuhnya kita mandi satu kali mandi. Wa tatawaddau fi ma baina dzalik, maka berwudulah kamu fi ma baina dzalik, di antara keduanya. Jadi gini, zuhur sama asar, di waktu zuhur kita mandi. Nah, ketika mau masuk sholat asar kita wudu. Kemudian begitu juga mandi satu kali untuk sholat maghrib dan isya. Nah, setelah sholat maghrib mau masuk ke sholat isya nih, kita mau sholat isya, wudu, seperti itu. Nah, satu kali ya itu. Kemudian untuk sholat untuk sholat subuh kita mandi. Tuh. Terus kalau misal mandi wajib itu apa ada wudunya? Jelas. Jadi kalau misalkan teman-teman mandi wajib, ya otomatis yang di sini disebutkan mandi itu sama wudunya, kayak gitu. Jadi kenapa dia sebutnya mandi saja? Karena di sini sudah otomatis kita begitu mandi, habis mandi kayak gitu kan, bersih apa segala macam, baru kita berwudu. Itu sudah klop di situ jadi satu. Nah, kalau misalkan dia sebut wudu saja di sini, maka tidak ada mandi wajibnya, tidak ada mandi besarnya di situ, tapi cuman wudu saja di situ. Itu dijelaskan. Sudah kemarin itu di bab mandi di dalam kitab Fathul Qorib. Nah, sekarang di sini kita lihat makna keseluruhannya. Agama Islam mengandung penjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan individu dan masyarakat, baik itu untuk wanita dan laki-laki. Karena itu Islam menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum haid,
istihadah serta nifas dan lain sebagainya mengenai fiqhul mar'ah. Jadi teman-teman kalau ada yang mengaji fiqhul mar'ah yang berkaitan dengan wanita, itu nanti bisa teman-teman ikuti di situ. Tujuannya ialah agar wanita mengetahui perkara agamanya dan menyembah Rabb-nya sesuai dengan peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh agama. Karena jujur aja kalau untuk wanita ini agak lebih detail, lebih rumit, kemudian juga ya nggak seperti cowok pada umumnya kayak gitu. Terus ya juga sebenarnya apa ya, misal kayak contoh ada bab masalah jilbab dan lain sebagainya, kemudian juga masalah ini apa, pernikahan dan lain sebagainya, itu semua dibahas di fikul mar'ah. Kemudian ya tujuannya tadi untuk seorang wanita tersebut mengetahui perkara agamanya, jangan sampai dia menggampang-gampangkan masalah hukum syariah itu. Begitu juga juga kita tidak memberatkan tentang suatu ajaran tersebut itu. Jadi kita ulama Ahlussunnah itu mesti balance. Makanya kalau misalkan kita lihat di ciri-ciri dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu, kita belajar hukum itu pasti dia sudah sesuai racikannya dengan Al-Quran dan hadis di situ. Nah, baru mereka meracik, meramu ya sebagaimana yang ada di dalam kitab-kitab kitab-kitab fiqh. Makanya kalau teman-teman belajar kitab-kitab fiqh itu teman-teman bisa ketahui kayak gitu hukum-hukumnya kayak gimana. Nah, jangan sampai teman-teman menghukumi segala sesuatu masalah itu tidak ada di dalam Al-Quran, hadis, kemudian juga kitab-kitab ulama. Nah, banyak kalau yang teman-teman itu ini main asal pukul aja, main asal hantam aja kan segala hukum. Oh, ini nggak boleh begini. Ternyata ya nggak sesuai itu dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh misalkan anjing masuk ke masjid. Anjing masuk ke masjid nggak ada masalah sebenarnya. Anjing, apa dosa dia kan seperti itu. Kalau misalkan dia masuk masjid, dia masuk masjid, mau baik itu kencing atau tidak, ya sudah, kita suruh dia keluar, kita bersihkan seperti itu. Karena itu najisnya mughalladah, maka ya disikat 7 kali atau mungkin dikasih pagar seperti itu. Kalau misalkan dia nggak kelihatan ada anjing masuk, misal seperti itu, kencing di situ karena terus orang nggak ada yang tahu, nggak ada apanya segala macam, nggak ada bau, nggak ada ciri khas di situ, ya nggak ada masalah gitu, karena nggak ada yang tahu. Itu nggak mungkin juga orang yang di situ terkena dosanya kayak gitu kan, karena ada ustadz anjing kayak gitu kan masuk di situ, nggak ada yang tahu. Ya kalau kamu yang tahu ya kamu basuh kayak gitu kan, misalkan ada yang tahu kayak gitu langsung dibasuh kayak gitu. Nah, beda kalau misalkan di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu kan masih padang pasir tuh, tanah. Nah, terus juga dia nggak ada atapnya. Makanya kalau ada hewan-hewan di situ yang buang air besar atau itu buang air kecil, ya misalkan ada bentuknya mereka buang, kalau nggak ada kencing aja di situ, ya sudah menguap begitu saja kayak gitu. Nah, itu nanti ada pembahasannya ada hadisnya di dalam kitab Al-Wajiz. Di situ fikihnya di situ dijelaskan yang kalau nggak salah diriwayatkan dari Imam Bukhari. Nah, itu nanti bisa kita lihat. Nah,
Jadi apapun itu ya disesuaikan dengan di-convert dengan ilmu fikihnya. Sama halnya dengan misalkan apa ada wanita yang berzina seperti itu langsung diarah kayak gitu. Jangan seperti itu kayak gitu. Bisa dipastikan nggak wanita itu berzina, misalkan berdua-duaan gitu kepergok kayak gitu kan. Nah, betul-betul berzina nggak dia, kemudian apakah layak untuk diarah seperti itu. Nah, itu juga butuh penilaian-penilaian khusus di dalam fikih. Nah, paling amannya kalau melihat suatu kemungkaran itu langsung bawa ke misalkan bagian yang berwenang seperti itu, mau di kepolisian kah atau di mana, KUA bisa diselesaikan. Yang penting yang berwenang. Nah, kalau misalkan ada suatu kemungkaran yang lain, ya silahkan teman-teman bisa tegur, baik itu di sosial media, kemungkaran yang ada di sosial media ya kita bisa tegur, oh ini maksiat dan lain sebagainya. Ya sudah, gitu. Jangan sampai kita mencaci maki, menghina dan lain sebagainya, itu tidak dibenarkan. Gitu. Jangan sampai kita menegur seseorang tersebut merendahkan seseorang dengan cara merendahkan seseorang, menginjak harga diri seseorang. Itu tidak dibenarkan. Jadi kita menegur sesuatu kemungkaran itu ya berdasarkan dari sisi hukumnya. Makanya meskipun teman-teman juga melihat suatu kemungkaran, nah pastikan cegah terlebih dahulu. Kalau misalkan bisa ditangani dengan orang yang kompeten, ya bisa ditangani dengan orang kompeten. Kalau misalkan tidak bisa, ya cuma ditegur begitu aja. Jangan sampai teman-teman melakukan di luar batas. Faktor inilah yang mendorong kaum wanita kalangan Ansor dan Muhajirin berani melakukan penelitian dan bertanya agar mereka mengetahui hukum-hukum syariat. Nah, jujur ini sebuah kemerosotan sih kalau menurut saya untuk wanita sih. Bukan kemerosotan gimana ya? Saya kalau melihat di YouTube mungkin atau mungkin saya ini juga mungkin ya kurang juga mungkin. Nah, itu belum banyak wanita yang membahas masalah hukum-hukum tentang fikih wanita, dan itu jujur sebenarnya untuk para ustazah, kalau saya lihat masukan dari saya pribadi ya harusnya banyak membahas masalah hukum-hukum kayak gitu, hukum-hukum fikih. Nggak ada masalah kayak gitu kan. Contoh Sayyidah Aisyah itu keras dia kalau misalkan masalah hukum-hukum perempuan kayak gitu, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Sayyidah Aisyah itu banyak berbeda pendapat dengan sahabat-sahabat yang lain, dengan ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, dan beberapa sahabat yang lainnya. Kritis kalau Sayyidah Aisyah. Makanya di sini pun juga banyak disebutkan juga hadis-hadis yang berkenaan yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Disitulah ya bukti bahwa agama Islam itu tidak memandang gender itu. Kalau misalkan yang meriwayatkan wanita nggak ada masalah selama dia dia mukmin, kemudian dia punya kapasitas di situ dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Seorang wanita menjadi ustazah, seorang wanita jadi ahli hukum, seorang wanita menjadi apapun itu tidak ada masalah. Itu menjadi seorang ustazah, menjadi seorang guru untuk nggak ada masalah itu. Jadi jangan pernah teman-teman mentah-mentah wanita takut ngobrol masalah hukum tentang wanita, takut bertanya tentang masalah hukum tentang wanita, itu nggak dibenarkan. Tanyakan saja apapun itu detailnya seperti apa. Kalau misalkan ada ustadz yang marah-marah sama seorang cewek yang berbicara masalah
bertanya detail, ya itu berarti ustadznya nggak punya pengetahuan yang lebih. Itu sih. Lapangan untuk hal tersebut terbuka lebar bagi mereka berkat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia atas perhatiannya yang penuh dalam memberikan pelajaran dan penyampaian. Jadi seorang ustazah ya yang punya kapasitas untuk melakukan penelitian, fatwa-fatwa seperti itu juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah-masalah wanita seperti itu. Jangan bergantung sama ustadz-ustadz kalangan pria aja, kalangan kita aja. Pokoknya semua ustazah, yang ustazah ahli hadis, yang ustazah ahli Quran, yang ustazah ahli fiqh dan lain sebagainya, itu kalau bisa wajib itu untuk mereka mendalami ilmu-ilmu tersebut. Wajib di sini artinya ya lanjut kayak gitu, nggak ada masalah, tidak ada pembatasan seperti itu. Kalau kita menganalisis lafadznya, al-haid di sini menurut bahasa adalah mengalir. Kemudian sedangkan menurut istilah ialah darah alami yang keluar dari dasar rahim dalam waktu-waktu yang telah diketahui. Nah, nama lain dari haid adalah at-tamsu, itu ad-dahak, al-ikhbar, al-iswar, ad-diroth, al-iraq, an-nifas, at-tamus, al-firaq, dan semuanya berjumlah 10. Berikut haid. Kemudian tustahadu di sini. Tustahadu itu fi'lul mudhari. Nah, bina majhul kalau nggak salah. Saya lupa itu kosakatanya. Istahadha yastahidu. Istaf'ala yastafilu, istahadha yastahidu. Nah, kenapa dia tustahadu? Karena dia bina majhul di situ. Istahadhah di sini ialah mengalir darah dari kemaluan seorang wanita, bukan pada masanya. Darah ini berasal dari otot yang disebut azil. Yu'rafu dalam bentuk mabdi majhul diambil dari kata al-ma'rifah yang artinya sudah dikenal oleh kaum wanita, warna dan kekentalannya melalui kebiasaan yang mereka alami. Fa idza kana dzalika, di sini memakai kata kaf, yang memakai huruf kaf. Fa idza kana dzaliki, ada zalika, ada zaliki. Sebentar. Fa idza kana zaliki apa zalika tadi? Ya, ada zalika, ada zaliki. Nah, di sini diharokati zaliki. Nah, faiza kana zaliki di sini maksudnya kalau misalkan dia memakai zaliki dengan dikasrohkan, artinya darah tersebut, darah yang keluar itu berwarna merah kehitam-hitaman, maka tinggalkanlah sholatmu karena itu darah haid. Itu kalau dia diharokati kasroh. Kalau fathah saya kurang tahu itu ininya. Dia berharkat kasroh faiza karena dzaliki. Jadi dia kembalinya ke darah yang keluar berwarna merah kehitam-hitaman. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mengalami seperti itu, maka itu adalah darah haid yang keluar, tinggalkanlah sholat. Seperti itu. Fa'amsiki,
anis sholati, maka tinggalkanlah sholatmu. Jadi fa'amsiki amsaka yumsiku di sini artinya menahan. Sebenarnya menahan. Imsak itu ya menahan, maksudnya menahan diri dari menahan diri untuk mengerjakan sholat seperti itu. Atau kalau kita bentuk simpelnya nggak usah sholat. Faiza kanal akhar, apabila warna darah tersebut bukan warna merah kehitam-hitaman atau kekuning-kuningan, crow atau blonde kayak gitu ya, maka di sini fatawat doi. Kalau misalkan bukan darah kehitam-hitaman ya, kayak misalkan kuning kah, kekuning-kuningan kah, crow kah atau blonde, maka di sini mandilah kamu untuk membersihkan dirimu dari haid. Fatawat doi maksudnya di sini artinya mandi. Jadi ini sih juga apa ya? Kalau tadi yang saya jelaskan itu wudu ya, nanti ada pembahasannya lagi. Kalau dia wudu di di antara itu wudu ya kan. Tadi saya keliru juga tadi perbedaan antara wusul dengan wudu ya. Kalau dia bahasa kalau wusul itu dia ini sudah sepaket dengan wudunya di situ. Jadi kita ngikuti yang di dalam kitab fikih Fathul Qoribnya seperti itu. Kalau misalkan fatawat doi di sini yang dimaksud di dalam hadis tersebut mandi. Jadi jadi dia langsung sepaket aja kayak gitu kan. Jadi sepaket kita mandi kemudian wudu seperti itu, karena nggak mungkin dia wudu saja tanpa mandi seperti itu. Ini yang yang untuk yang dimaksud itu misal kayak zuhur sama asar kayak gitu kan, nah dia mandi seperti itu. Istangkarahu Abu Hatim. Istangkarahu di sini maksudnya adalah Imam Abu Hatim menilai hadis ini mungkar karena hadis ini berasal dari riwayat Adi ibnu Sabit dari ayahnya, lalu dari kakeknya, sedangkan kakeknya Adi tersebut majhul, tidak dikenali. Nah, maka Abu Hatim menilai hadis ini mungkar. Wal tajlis fi mirfaqain, maka hendaklah ia duduk di tempat pencucian yang ada airnya untuk mengetahui keadaan darahnya tersebut. Apabila warna air tersebut menjadi merah kekuning-kuningan, maka darah tersebut berarti istihadah. Sedangkan bila warnanya itu abu ya, hitam kehitam-hitaman seperti itu, maka dia darah haid. Mirkan di sini tempat untuk mencuci pakaian. Dalam hadis yang lain disebutkan juga dengan ijanah. Nah, kita akan ini bahas tentang apa itu hadis. Yang pertama, karena di sini ada hadis mungkar, maka kita coba cek apa itu hadis mungkar. Nanti baru saya bahas tentang hadis marfu. Kalau hadis mungkar itu lawan daripada sorry. Mana dia? Oh, ini dia. Oh, ini. Jadi dia mungkar itu lawan kata daripada ma'ruf. Kalau syadz itu lawannya dengan
lawan daripada hadis mahfuz. Nah, seperti itu. Nah, ada nanti perbedaan apa itu syaz, apa itu mungkar. Yang pertama di sini saya akan bahas apa yang dimaksud dengan hadis mungkar. Jadi teman-teman juga bisa tahu kalau misalkan menemukan hadis-hadis yang dijelaskan seperti ini, bisa tahu apa itu mungkar, apa itu nanti hadis hadis mursal, munqati, marfu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, hadis mungkar ini sebenarnya masuk di dalam hadis dhaif. Nah, biasanya kalau hadis mungkar ini kebanyakan ditinggal. Itu, kebanyakan ditinggal. Ada beberapa aspek lain, pandangan yang lain bisa ini dipakai kalau misalkan ada syarat-syarat ketentuan yang ada syarat-syarat atau ketentuan yang ini cuman biasanya agak-agak susah seperti itu. Nah, di sini untuk hadis ini sebenarnya ada perbedaan pendapat itu ya. Kalau misalkan tadi sudah dijelaskan Ibnu Hibban kalau tidak salah. Sorry, saya lupa. Ibnu Hibban mensahihkan, sedangkan Abul Hatim di sini di sini menilai hadis ini mungkar. Nanti untuk lebih jelasnya itu bagian ulama hadis, ustadz yang ahli hadis yang mengetahui bagaimana nanti detail tentang hadis ini ya kan. Karena jujur aja kalau saya menilai hadis, mentahriknya lagi detail masalah sanad-sanad apa segala macam, belum bisa sampai ke sana seperti itu, karena jujur aja kitab-kitabnya banyak. Saya akan ambil pengertian daripada apa itu hadis mungkar. Yang pertama, kalau mungkar itu secara lughah itu diambil daripada angkara yungkiru ingkara. Nah, jadi yang diambil di sini adalah isim maf'ulnya. Kalau misalkan kita belajar ya, fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun di situ. Nah, jadi di sini mungkarun. Nah, artinya di sini lawan kata daripada ma'ruf. Nah, maksud daripada lawan kata dari ma'ruf di sini wahwa al-amrul qabih, sesuatu yang buruk. Ya kan, wastilahan. Nah, sedangkan menurut istilah dalam ilmu hadis yaitu wa al-hadisul ladzi yahwihil rawiyu ad-dha'ifu mukhalifan li rawis siqati. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dhaif, seorang perawi yang dhaif, mukhalifan bertentangan dengan periwayat yang siqah, seperti itu. Jadi kalau misalkan seorang perawi meriwayatkan, seorang perawi dhaif meriwayatkan dari seorang bertolak belakang dengan periwayat yang siqah, maka hukum hadis tersebut menjadi mungkar. Nah, kalau misalkan seorang perawi yang siqah, nah di sini kalau seorang tersebut meriwayatkan dari perawi yang makbul bertentangan dengan perawi yang lebih siqah lagi, maka itu nama hukum hadisnya menjadi
syadz ya. Jadi hadisnya tersebut turun menjadi syadz. Jadi tidak sahih kayak gitu. Kalau misalkan perawinya makbul kemudian bertentangan dengan perawi yang lebih sikoh, maka hukumnya syadz. Kalau perawi sudah ini doif, ini perawinya doif, bertentangan lagi dengan yang sikoh, maka ini nanti jadinya mungkar. Nah, biasanya di sini yang terjadi karena ghuflah, itu banyaknya kesalahan, kemudian juga dia sudah tua dan lain sebagainya. Nah, itu bisa bisa bertentangan. Kok bisa seperti itu? Contoh, kita ambil contoh yang simpel sederhana seperti ini. Ini kita misalkan kayak saya gitu kan, sama teman-teman yang lain ada di kelas kayak gitu, dikasih pengumuman nanti besok masuk jam 9 kayak gitu kan, bawa kitab Fathul Qorib kayak gitu. Sudah dijelaskan detail dan jelas kayak gitu. Keluarlah semua kayak gitu kan. Ujung-ujung satu-satu ini karena mungkin ingatannya sudah lemah kayak gitu kan, terus dia berlawanan sendiri kayak gitu kan, berlainan sendiri daripada teman-temannya yang lebih pintar kayak gitu. Nah, yang ini sudah dia lemah kayak gitu daya ingatnya. Nah, terus dia bilang kayak gini kan, ditanya, "Besok nanti masuk jam berapa?" Jam 10 bawa kitab Bulughul Maram. Padahal tadi dikasih tahu jam 9 bawa kitab Fathul Qorib. Nah, sedangkan yang lain, teman-teman yang lain yang lebih pintar lagi, yang lebih kuat lagi ingatannya, besok masuk jam 9 bawa kitab Fathul Qorib. Maka yang ini tadi sudah kita tahu kan, daya ingatannya lemah, terus yang lain banyak yang lebih hebat-hebat lagi daripada si ini tadi, banyak yang mengatakan jam 9 bawa kitab Fathul Qorib, ya otomatis yang ini ditinggal seperti itu. Kalau misalkan itu namanya mungkar. Kalau misalkan oke nih dia ingatannya kuat apa segala macam, dia oke diterima makbul kayak gitu. Tapi ada lagi yang lebih hebat lagi daripada dia. Istilahnya seperti itu. Yang lebih hebat lagi daripada dia yang mengatakan besok jam 9 bawa kitab Fathul Qorib. Dan saya berani jamin itu. Maka orang yang tadi ini yang ya katakanlah dia makbul seperti itu, nah maka ini dinamakan hadis syadz. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Nah, itu ada dibahas di dalam kitab Ulumul Hadis lagi ininya pembahasannya itu. Nah, jadi kalau konteks ini doifnya itu syadidut doif sebenarnya. Jadi, nah kalau doif itu ada pembagiannya lagi. Kenapa sih kalau misalkan hadis itu, kalau untuk hadis sahih, ya hadis sahih saja, sahih li dzati, sahih li ghairi. Kemudian hasan aja, hasan li dzati, ada hasan li ghairi. Tapi untuk hadis doif itu ada banyak lagi. Ada yang namanya hadis mursal, ada hadis mu'dal, ada hadis munqati, ada hadis mu'allaq. Itu kemudian ada hadis syadz, kemudian munkar, matruk, habis itu maudhu dan lain sebagainya. Fungsinya kenapa ulama membagi hadis-hadis itu? Supaya apa? Ulama adil di dalam menghukum seseorang. Kalau misalkan dia dia meriwayatkan hadis dari tabi'in terus langsung ke Rasulullah, tidak ada disebutkan di situ sahabat, maka mursal. Kalau misalkan putus di tengah-tengah, itu munqati, misalkan seperti itu. Misalkan pas di bawah dari perawi, itu mu'allaq dan seterusnya. Supaya kesalahan-kesalahan itu pas tepat pada kita menghukumi suatu masalah itu pas tepat pada poinnya, enggak perlu melebar kemana-mana. Kalau misalkan perawinya
kekuatan ingatannya kurang seperti itu, maka dhaif bertentangan dengan yang lebih yang lebih kuat, maka syadz dan lain sebagainya seperti itu. Itu jujur lengkap dibahas di dalam kitab ini, pengertiannya seperti apa, contoh-contohnya seperti apa, dan berbagai macam kasusnya itu. Jadi memang kalau saya mempelajari itu jujur aja ruwet itu, itu kalau misalkan kita belajar ilmu hadis, ya tadi yang kita bahas adalah hadis mungkar. Nah, kemudian hadis marfu. Nah, kalau hadis marfu itu diambil daripada isim maf'ul. Rafa'a ya fa'u, artinya mengangkat, lawan kata daripada meletakkan. Kalau secara istilah itu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataannya, perbuatan, takrirnya, dan sifatnya. Itu hadis marfu. Nah, apakah hadis marfu itu otomatis sahih? Tidak juga. Hadis marfu itu ada kemungkinannya sahih, ada kemungkinannya dhaif, ada kemungkinannya hasan. Nah, begitu juga sanadnya. Terkadang dia muttasil, terkadang dia munqati, terkadang dia mursal. Itu jadi ada penelitiannya lagi di situ. Nah, macam-macamnya lagi ada marfu, qauli, fi'li, takriri, dan sifat itu. Kalau misalkan berkaitan dengan sifatnya Rasulullah, maka itu marfu wasfi. Kemudian kalau misalkan itu membahas masalah ketetapannya Rasulullah SAW, itu marfu takriri. Kemudian kalau berbicara masalah perbuatan Rasulullah, marfu fi'li. Kalau berbicara masalah perkataannya Rasulullah, sabdanya Rasulullah, itu marfu qauli. Nah, untuk marfu itu kalau misalkan dia full semua, tidak ada yang terputus, tidak ada yang majhul, maka itu muttasil. Kalau misalkan dia putus di tengah-tengah, namanya munqati. Kalau misalkan dia putus di atas, namanya mursal. Itu jadi putus di atas ini maksudnya dia sahabatnya tidak disebutkan, itu mursal. Nah, itu biasa dibahas sama orang ahli hadis lagi yang lebih kuat lah. Kalau untuk saya pribadi, saya hanya menyampaikan ya sebatas yang saya tahu dari kitab Al-Muyassar fi Ilmil Hadis. Nah, bagaimana ini bisa dimasukkan apa tidak di dalam kitab kitab Bulughul Maram, saya belum bisa mendalami ke sana. Itu nanti kemungkinan ya ada ustadz-ustadz ahli hadis yang lebih paham, lebih sikoh lagi daripada saya, yang mungkin bisa memberikan jawaban, memberikan saran dan masukan kepada kita, ya kan, seperti itu. Saya cuman hanya jelaskan sebatas ini aja. Jadi kalau misalkan nanti hadis ini nggak bisa dipakai, ya silahkan, nanti saya bisa katakan seperti itu. Kemudian kita lihat dari fikih hadisnya. Satu, perbedaan antara darah haid dan darah istihadah dipandang dari sisi tempat keluarnya, ketentuan hukumnya, dan spesifikasinya. Ini jadi perbedaan antara darah haid dan istihadah itu ya dilihat dari sisi sifat-sifatnya, kayak gitu kan, dari tempat keluarnya, ketentuan hukumnya, dan spesifikasinya. Wanita yang haid wajib meninggalkan sholat. Dengan kata lain, tidak boleh sholat selama dia dalam masa haid.
Sedangkan masalah istihadah diserahkan kepada yang bersangkutan untuk membedakannya. Seperti itu. Hadis ini menjadikan pegangan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Seperti itu. Apabila darah telah dibedakan dan masanya telah dikenal, sudah habis, maka wanita yang bersangkutan harus mandi jinabah. Sedangkan darah selanjutnya hukumnya sama dengan hadas, yaitu harus wudu setiap kali hendak sholat. Seperti itu. Jadi apa tadi, kalau misalkan dia diketahui itu darah haid, maka dia wajib meninggalkan sholat. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan ini dia kekuning-kuningan di atas air, maka dia mandi untuk 1 kali sholat, kemudian wudhu. Itu di antara sholatnya. Itu pegangan yang dipegang oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, apabila darah telah dibedakan masanya, dikenal juga seperti itu, sofok di situ ya. Nah, maka dia harus wudhu setiap kali hendak sholat. Dia pertama kalau mau sholat zuhur, mandi dulu, seperti itu kan, mandi jinabah kayak gitu. Nah, baru dia wudhu di antara sholat tersebut. Gitu. Nah, kalau menurut Imam Hanafi dan Imam Ahmad yang terkenal, perbedaan ini tidak dijadikan pegangan. Jadi mau kekuning-kuningan kah atau apa, itu tidak dijadikan pegangan oleh Imam Ahmad dan Imam Hanafi. Hal ini dipegang berdasarkan kebiasaan karena berlandaskan sabda Rasulullah SAW, "Faiza aqbalatil haidu fada'is sholat, faiza adbarat faghsili angkad dam wasolli." Ini landasan daripada Imam Hanafi dan Imam Ahmad. Apabila haidmu datang, maka tinggalkanlah sholatmu. Apabila masa haidmu habis, maka mandilah kamu untuk membersihkan haid dan sholat. Tidak ada perbedaan mau itu kekuning-kuningan atau apa. Kalau misalkan itu darah haid, tinggalkan. Kalau misalkan sudah selesai, mandi, sholat. Seperti itu. Nah, kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik, itu kalau misalkan darahnya masih kekuning-kuningan, darahnya itu kekuning-kuningan seperti itu, maka mandi untuk 1 kali sholat. Di antara sholat tadi, antara zuhur dan asar, kita mau masuk ke sholat asar, baru wudhu. Seperti itu. Begitu juga selanjutnya, seterusnya. Tapi kalau Imam Ahmad dan Imam Malik tidak berpatokan pada hadis ini. Nah, mereka berpatokan pokok kalau misalkan itu darah haid, tinggalkan sholat. Bukan dari darah haid, mandi, wudhu, sholat. Seperti itu. Wanita yang istihadah, ketentuan hukumnya berbeda dengan wanita yang haid. Wanita yang istihadah boleh disetubuhi, tidak boleh meninggalkan sholat dan puasa. Jadi wajib sholat dan puasa, serta wajib berwudu setiap kali hendak sholat. Jadi di antara sholat tadi dia berwudu. Nah, kalau misalkan 1 kali sholat, dia untuk 1 kali mandi ini, untuk 1 kali ini, nah dia wajib mandi antara zuhur dengan asar. Zuhurnya dia mandi seperti itu. Untuk sholat zuhur dan asar 1 kali mandi seperti itu. Itu pendapatnya ini. Nah, demikian juga menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad. Menurut mazhab Hanafi, ia wajib wudu pada setiap waktu. Jadi setiap waktu wudu. Sedangkan menurut mazhab Maliki, ia disunahkan melakukan wudu setiap kali hendak sholat. Perintah baginya agar mandi setiap kali
setiap 3 kali, siang, malam, dan ini subuhnya, itu hendaknya ia menggabungkan setiap 2 sholat yang yang 2 sholat satu waktu, 2 sholat tersebut ya. Jadi zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, kemudian subuh sendiri, seperti itu. Sedangkan jumhur mengatakan disunahkan mandi karena terbukti ada perintah yang menyuruh Fatimah agar mandi dalam hadis ini, dan hanya diperintahkan untuk berwudu. Kemudian di sini perawi hadisnya adalah Asma binti Umaysh al-Khosmiyah, adalah saudara perempuan seibu dengan Maimunah. Ia adalah termasuk seorang wanita muhajirin pertama hijrah dengan suaminya itu Ja'far bin Abu Thalib ke Habsyah, kemudian ke Madinah. Jadi Ja'far bin Abu Thalib inilah yang menjadi juru bicara Rasulullah ketika pergi ke Habsyah, ke Ethiopia, bertemu dengan Raja Najasyi waktu itu. Jadi juru bicara yang dari kalangan kaum muslimin waktu itu Ja'far bin Abu Thalib, yang mana beliau yang membacakan surah Maryam pertama kali, yang membuat Raja Najasyi itu terkesan. Waktu itu dipanggil kan, utusan waktu hijrah pertama itu dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Nah, suami daripada Asma bin Umaysh waktu itu. Dia menyampaikan, kenapa Anda datang sini? Karena saya diburu oleh orang kafir Quraisy. Apa yang Anda bawa? Yaitu Islam. Coba ceritakan masalah Islam, agama yang Anda anut, kayak gitu kan. Dibacakanlah surah Maryam oleh Ja'far bin Abu Thalib waktu itu. Langsung terkesan, langsung diterima. Itu salah satu kepiawaian dari Ja'far bin Abu Thalib, ibnu Abu Thalib. Semua hadis yang diriwayatkan berjumlah 60 hadis yang diriwayatkan oleh Asma bin Umaysh, dan anak laki-lakinya adalah Abdullah, serta anak perempuannya adalah Fatimah. Telah mengambil riwayat daripadanya, kemudian dikawini oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah suaminya gugur, dan hasil perkawinannya itu lahirlah Muhammad. Setelah Abu Bakar radhiyallahu an wafat, Asma dikawini lagi oleh Ali karamallahu wajah, lahirlah Yahya. Asma kemudian meninggal dunia setelah suaminya Ali radhiyallahu an wafat. Nah, tambahannya adalah perlu diketahui bahwa ada 9 wanita yang mengalami istihadah pada zaman Rasulullah SAW. Maka mereka adalah Fatimah binti Abu Hubaysh, Ummu Habibah binti Jahsy, serta saudara perempuannya bernama Hamnah, Zainab Ummul Mukminin, Sahlah binti Sahal, Badinah binti Ghailan As-Saqifah, Saudah Ummul Mukminin, Asma binti Marsyad, dan Zainab binti Abu Salamah. Nah, itulah wanita-wanita yang mengalami istihadah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah rincian pembahasan yang ada di dalam kitab hadis nomor 138 dan 139. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalkan ada pembahasan yang mungkin tidak detail, mungkin mau teman-teman tanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau misalkan itu masalah hadis
yang lebih dalam lagi untuk saya rinci seperti itu, mengenai sanadnya seperti apa dan lain sebagainya. Saya jujur saja belum berani melakukan hal seperti itu karena saya bukan ahli hadis seperti itu ya kan. Karena saya cukup menyampaikan ya sesuai dengan apa yang ada di kitab ini. Jadi kalau misalkan tidak disebutkan salah satu periwayatnya di situ majhul dan lain sebagainya, saya tidak berani katakan seperti itu ya kan. Itu nanti bisa teman-teman tanyakan ke ustadz-ustadz yang lebih pakar lagi, yang lebih uh, fasih lagi di dalam ilmu hadis seperti itu. Jadi bukan masalah ini ya, bukan masalah takut dihujat netizen dan lain sebagainya, enggak itu, tapi memang karena memang saya tidak ada kepakaran di situ. Nah kalau misalkan ada ustadz-ustadz hadis yang lebih paham untuk masalah-masalah hadis ini, ya mohon bisa ngasih koreksi, misalkan ngasih dalil-dalil yang bukti-bukti yang lebih kuat lagi. Jadi kita bisa saya bisa klarifikasi, bisa ini dokumentasikan di dalam sebuah video seperti itu. Dan juga saya juga meminta maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya itu ya kalau misalkan ada yang mau didiskusikan karena ada yang bertentangan atau berbeda pendapat dengan pandangan guru-guru antum, silahkan kalau misalkan kita mau diskusikan. Kalau misalkan yang ada saya yang salah, saya bisa koreksi, saya bisa langsung perbaiki, klarifikasi seperti itu. Kalau misal itu bisa menambah wawasan kita, ya kita diskusi, debat seperti itu. Debat apakah boleh aja untuk menambah wawasan kayak gitu. Nah kita bisa lakukan debat secara terbuka, ilmiah seperti itu supaya kita otak kita bisa bersambung, hang tidak ada masalah gitu. Saya juga kalau belajar kitab-kitab seperti ini ya, jujur aja ya, kitab seperti ini semuanya gundul seperti ini, Arab semua ya, jujur aja seperti itu. Tapi ya semakin hang itu ya itulah urat-urat otak-otak kita sudah mulai berhubung semuanya kayak gitu. Jangan sampai kita tidak upgrade lah, downgrade seperti itu. Jangan sampai kita terus jadi orang awam kayak gitu kan. Saya banyak teman-teman itu ya mengatakan ya kalau kita orang awam ini tat apa ada kayak gitu kan, taunya kayak gitu kan, ya kita ikutlah apa kata Ustadz. Ya kapan kita mau upgrade kayak gitu kan. Itu kalau bisa ya, nggak bisa semuanya ya, paling berapa lah kita upgrade kayak gitu kan, belajar lagi kayak gitu kan, ngaji lagi kitab yang lain sebagainya kayak gitu kan sama ustadz. Jangan awam terus kayak gitu kan. Betul dia awam misalkan dalam ilmu agama, tapi dia S1 S2 di ilmu ekonomi dan lain sebagainya, itu bukan orang awam. Itu kan kalau orang betul-betul awam itu mungkin ya, kalau menurut saya pribadi, yang memang nggak pernah sekolah dan memang ya itulah orang awam itu kan. Ya mau sebut lagi saya artis itu nggak, itu sudah lepas, itu sudah ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.